Kamera roll and let's go. Oke. Oke, tunjukkan talent lo, Bang. Oke, coba lu, katanya lu jago dubbing. Tunjukin dong kalau lu jago dubbing. Oh iya. Oke. Ini udah mulai ya? Oh, udah. Oke, kita coba dubbing. Aku ingin sekali menangkap ubur-ubur, Tuan Crab. Ayo kita menangkap ubur-ubur. Lah, menangkap ubur-ubur di Bikini Bottom. Lah. Seperti itu. Oh, seperti itu. Oke ya. Wow. Coba, gue bisa nggak ya dubbingnya? Oke, coba. SpongeBob kembali bekerja. Nggak bisa. Ini berarti emang talentnya lu doang ya, ini ya. Mungkin kalau gue masih long way to go ya. Oke, great. Oke, applause for my friends. Oke, so thank you Ing, and then thank you for making great opening for my show ya. Yes. Oke, so jadi talent atau narasumber saya kali ini ya adalah Yes. seorang yang dulunya karyawan biasa, mungkin sama seperti saya, mungkin sama seperti kita ya kan. Okay. And now he has already unlocked many entertainment talents within himself. Oke. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. tuh? Ya kan harusnya ada pantun ya Ing ya. Apa pantun? Oh, Kecik ini bau buntelan. Apa tuh? Cakep. Bikin kopi yang rada kentelan. Ada kopi ya. Cakep. Lanjut. Cakep. Lanjut. Udah begitu doang kok pantunnya. Terus mana isinya? Mana pesannya? Kecik ini bau buntelan. Ya bikin kopi yang rada kentelan. Oh gitu, iya. Oke, ini kopinya karena ini enak jadi udah habis. Yes. Sekarang waktunya ngeteh juga. Jadi di Solcup bisa ngeteh juga. Yo. Ngiklan lagi lah gua. Yoi. Ada di mana guys? Oke ya, di Solcup Coffee Foresta Love 3 Yes. nomor 21. Satu gedung sama MP Dental. Belum apa-apa kita udah ngiklan. Enggak apa-apa. Oke. Oke, hello authentic people. So, how are you today? Then welcome to our first episode of my podcast. Ini katanya podcast ya. Podcast cenah. Apa sih podcast lu? Pokoknya ini ya kita Apa adanya. Oh iya, nanti akan kita perkenalkan ya. Oke, jadi di sini kita akan bicara vulgar dan kau pun akan didengar karena kita bicara apa adanya. Wow. So now I would like to introduce my friends because I'm really proud of you. Oke, Thank you. jadi ini teman dari junior high school. Jadi bahasa Inggrisnya kalau zaman dulu kita itu junior high school. Tapi kalau teman-teman kita kenapa sih sekarang ini banget ya? Apa? Keke banget, keke sumpah pengen nyekolin anak di international school. International School. Jadi nyebutnya sekarang bukan junior high school tapi lower secondary. Jadi lu tuh teman lower secondary gue. Lower secondary. Kalau SMA ya atau SMA ya itu higher secondary. Higher secondary. Kita kan diajarinnya kan junior high school ya. Gue baru tahu. Sumpah gue baru tahu. Enggak, nanti mungkin kalau misalnya anak lu udah gede ya, emang lu mau nyekolin anak di negeri kayak kita dulu? Ayo, mau nggak? Gua nggak ke situ ya. Gua nggak ke situ ya. Tapi yang- teman-teman kita yang SMP-nya dulu bareng kita, udah nggak mau nyekolin anak di negeri. You know what? Iya. Nah, kalau lu gimana? Mau nyekolin anak di internasional juga nggak? Mungkin kalau gua ya. Apalagi nanti kan lu udah jadi seleb kan? Wow. Tahun depan udah jadi seleb, amin. Amin. Masa lu nyekolin anak di negeri kan? Kalau anaknya dibully. Apa ya? Bagi gua nggak penting sekolahnya kayak gimana. Bagi gua, yang penting bagaimana dia bisa belajar. Amin. Dan gua gini ya, sorry, ini mungkin berbeda dengan pandangan orang tua lainnya. Ketika kita sekolah, ada yang namanya nilai akademik ya. Mungkin lu nilai akademik secara bahasa Indonesianya good, tapi matematika lu jelek. Biasanya orang akan gimana cara matematika supaya bagus. Gue tuh kalau dia secara akademik bahasa Indonesia bagus, ya gue akan lesin dia bahasa Indonesia biar dia Talentanya. lebih mengeksplor lagi apa yang dia bisa, karena itu gue udah buktiin. Talentanya di bahasa Indonesia. Yoi. Berarti Gitu. dulu nilai lu bagus mana? Sumpah, gue dulu bahasa Indonesia memang. Oh udah, ini kan Gue sumpah gini. jalur lu nih ya. Gua nggak tahu kenapa gua bisa bagus di bahasa Indonesia, padahal gua belajar paling males bahasa Indonesia. Tapi gua dapat nilai plus, dan gua paling seneng banget kalau kan biasa dulu gini, ada pilihan ganda, ada esai, yang apa namanya jawaban panjang tuh. Gua kalau bisa milih, mendingan jawaban esai semua deh. Esainya seru ya. Iya, karena itu bisa mengeksplor gua banget. Gua kan introvert banget, Pik.
gue introvert dan yang nggak bisa mengungkapkan semuanya menggunakan kata-kata, nggak kayak sekarang. Jadi gue hanya bisa mengungkapkan itu melalui tulisan. Jadi gue seneng banget kalau udah ada esai, gue tulis apa aja. Pokoknya yang gak berhubungan itu gue tulis aja. Bahkan 1 lembar itu kayaknya kurang. Oke ya, jadi so thank you for our Bahasa Indonesia teachers ya in our lower secondary. Thank you. Aku coba mengingat ada Pak Mar'i, halo Pak Mar'i. Oh ya iya, kan? Masya Itu Allah. yang talenta banget ya, yang jago main musik ya kan. Terus juga ada Bu Muminat, terus juga ada Bu Rinayanti, siapa lagi ya guru-guru Bahasa Indonesia? Bu Apik Andriani. Bu Apik. Best. Sempet. Ini Bu Apik kalau Halo, Bu Apik, ya. kalau Bu Apik masih nonton konten kita. Terima kasih Bu Apik ya, karena dulu saya memang termasuk orang yang nggak belajar, tapi ibu selalu kasih nilai bagus buat saya nggak tahu kenapa. Mungkin di situ kebingungan saya, nggak tahu lagi dia harus ngomong apa. Ibu already made Jain for today, oke. Terima kasih banyak Bu, sehat selalu Bu. Here I am, oke ya. Ini orang yang introvert akhirnya bisa bertransformasi jadi extrovert ya, oke. Jadi gua sampai lupa ya untuk mengenalkan narsum kita pada hari ini. So please welcome Taja, aka DJ Jai. Wow. Thank you. Okay guys, so this is podcast is follow up part ya of our TikTok live because we ever done with TikTok live. Okay, and then was broadcasted live me from Batam and then dulu lu di Bogor ya. Yes. Okay, now kita lagi di BSD sekarang. Ya. Okay, so how are you man? I'm good. Oh great. Okay, so first of all, okay, we are all regular person tapi Jain tuh benar-benar se-introvert itu, jadi kita emang saking Jain introvert, terus juga gua ada di dunia yang berbeda, jadi kita baru akrab Kita sekarang. ada di universe yang berbeda dulu. Meskipun kita di under the same roof ya, Yes. di atap yang sama. Gitu kan. Bener. Oke, nah terus gue penasaran nih ya sama lo. Jadi waktu lo udah lulus ya dari SMK ya sebenarnya lo, terus juga lo kerja di pabrik gitu kan. Nah itu lo boleh ceritain nggak sih lo dulu sekolah SMK-nya di mana dan lo lanjut kerja di mana? Oke, dari sekolah gua SMP, SMK, kemudian kerja. Oke. Kalau SMK kan lo satu alma mater sama gue nih. Ya, oh dari SMK berarti ya? SMK. Oh, SMK. Ya, karena gue satu alma mater sama dia di SMP-nya, dan gue harus kasih sebuah fun fact. Dia itu ketua OSIS gue. Thank you for mentioning that. Gue udah diem aja nih ya. Dan semua orang harus tahu dong. Ya, lu nggak bisa menutupi itu, bro. Oke, iya. Dan sekolah gue dulu di SMK yang, gue SMK ya, sekolah menengah kejuruan. Nggak tahu apa sekarang namanya? Jurusan apa? Oh ya, jurusan akuntansi manajemen. Oh, so you work with numbers ya? Iya. Lanjut. Dan ini sangat berseberangan dengan apa yang gue jalanin sekarang. Oke, gue ambil jurusan akuntansi manajemen. Terus gue kerjanya itu, gue sekolah di SMK Panti Karya 3. Sekolah yang tidak terlalu terkenal, ya, dan mungkin banyak orang juga yang nggak tahu. Tapi fun fact, gue lulusan dari sana. Dan fun fact-nya lagi, the school already no longer exists. Udah nggak ada lagi. Ya. Jadi Sayang lu survivor ya. Academically and personally gitu. Yeah. Jadi benar-benar kayak, iya lu lulus sekolahnya udah nggak ada. Jadi lu abai-abai soal soal Apa tuh? legalitas ijazah lu nanti. Kalau gue legalitas ijazah kebetulan gue ada D3. Oh, alhamdulillah. Ya udah nggak penting ya. Oke, tapi kalau lu nanti jadi nyalonin presiden atau jadi anggota dewan ya kan? Apa tuh? Butuh lu kan lu harus apa sih bahasanya tuh yang tanda tangan itu? Oh, berarti enggak ya, kan yang ada satu daerah yang memang dia bisa menghasilkan sebuah ijazah, kan itu nggak bisa ya? Itu legal ya. Oh iya, oke. Itu beda cerita ya. Tapi kasusnya panjang, episode panjang itu ya kan? Aduh, gue ngeri nih, banyak clipper. Komen dong. Jangan di clipping ya tadi dah. Ya. Kalau di clipping di forward. Kita butuh exposure. Alright. Tapi back to topic. Back to Panti Karya 3. Di Panti Karya 3 nih. Iya, Panti Karya 3. Oke, Panti Karya 3. Jadi memang betul sekolahnya sudah nggak ada dan gua lulusan di sana, dan gua tidak pernah menyesali sedikit pun gua pernah sekolah di sana, karena itu adalah tempat di mana gua bisa survive mode
Jadi survival, mode bertahan. Sekarang 2026 ini modenya bertahan semua. Oh iya semua. Ya, sebelum Karena kita WNI. yes. And then gua nggak masuk ke sana ya. Itu dia ya, bukan gua ya. Tapi semua orang bertahan karena kita WNI. Kalau terusin panjang nih. Oh ya udah. Back to Panti Karya. Iya. Udah nggak cerita lu. Enggak, maksudnya nanti panjangnya buat lu. Iya, oke. Kita main aman berarti ya? Ya. Kita main siap. aman. Punten. Aduh, gue belum siap ke situ belum. Gue belum ada karir. Gue belum kawin. back ke ini. Jadi tadi sampai di mana? Oke, Panti Karya. Survival mode. Survival mode. Oke, survival mode. Sebelum tahun 2026 survival mode, gua udah survival mode dulu di zaman gua SMK. Karena ketika gua SMK, gua ngebiayain diri gua sendiri. Gua kerja serabutan dan gua kerjanya itu ngambil daun pisang. Jadi dulu gini, Bro. Dulu itu kan pasar masih ini banget ya, masih pasar tradisional ya. Iya. Itu masih oke banget lah, udah masih seksi banget, masih catchy banget lah buat kita nyari duit. Gua ngambil daun pisang, di mana daun pisangnya ini gue jual di pasar, ya kan? Dan daun pisangnya itu kan gratis. Gue nggak beli, karena setiap orang yang nebang pisang itu daunnya pasti nggak bakal diambil. Nah gue yang ngambilin, jadi gue yang ngerapin kebunnya. Akhirnya gue ambil daun pisangnya, terus gue jual, gue dapet duit, gue kumpulin buat biaya sekolah gue di SMK sampai tahun 2011. Kemudian gue diperkenalkan dengan dunia radio. Alhamdulillahnya, gue masuk di situ. Maksudnya dikasih kesempatan buat belajar. Seorang anak yang se-introvert ini ternyata diarahkan ke dunia yang mengharuskan dia untuk ekstrovert di luar pada ekstrovert. Harus mangap ya. Iya, harus karena kan introvert gini, Bro. Lu ngomong sama orang aja belum tentu berani. Ini lu harus ngelayanin banyak orang sebagai announcer, sebagai penyiar radio. Lu harus ngelayanin banyak orang, lu harus banyak ngobrol sama orang, lu harus berani buat bertanya-tanya sama orang, ngobrol, bikin enaknya orang ngobrol sama lu. Gila, lu tantangannya luar biasa, Bro. Iya, mulanya lu tangtai itu lu harus digunting gitu ya lidah lu ya, jadi biar bisa mangap dan itu dia, Bro. Gak mudah itu. Dan akhirnya gua lulus. Nah, sempet gua ngerasain bangku kuliah karena itu atas dasar egoisnya gua. Gua seorang anak buruh, bapak gua nggak pernah sekolah, bapak gua kerjanya serabutan, bokap gua. Seorang anak buruh yang bapaknya tidak pernah sekolah, gua harus punya pendidikan yang tinggi, ya kan? Karena gua Sagittarius yang tidak bisa disenggol egonya, Bro. Gua nggak bisa. Jadi gua semakin gua kayaknya kan orang yang punya pendidikan yang dulu ya, orang punya pendidikan yang kurang kan dianggapnya lu mau kerja apa kalau lu sekolah cuma sampai sini. Padahal zaman sekarang lu tanpa sekolah aja bisa jadi owner bisnis, men. Banyak loh konten kreator yang mohon maaf mungkin ada yang nggak lulus SMA, mungkin ada yang nggak lulus SMP tanpa menyebutkan nama, ya. Tapi dia bisa menjadi business owner dan membangun sebuah perusahaan yang mempekerjakan orang-orang yang memiliki ijazah tinggi. Oke? Tapi gua kasih disclaimer keras ya guys. Jadi kalau misalnya mau lo tidak menempuh jalur akademik, tempuhlah jalur entrepreneurship dan up and down-nya beda. Ya, lanjut. Nah, itu kan ini kita bicara egonya gue ya. Oke, gue dulu kayak gitu dan gue harus membuktikan. Akhirnya gue kuliah dengan biaya gue sendiri sambil kerja, bolak-balik Jakarta Bogor. BF. Luar biasa, malah mau pecah ya. Wah, nggak ada libur, seminggu masuk juga. Pokoknya nggak ada yang namanya gue waktu santai. Akhirnya gue ambil cuma sampai D3. Gue udah kecapean. Terus gue kerja di sebelumnya gue kerja di pabrik. Boleh gue sebutin nggak sih? Sebutin, soalnya insya Allah relate ya. Okay. Kita bakal menyapa teman-teman kerja lo dulu mungkin. Orang-orang yang pernah bekerja di situ juga. Siapa tuh bisa reunian di kolom komentar atau mungkin abis ini bikin ex serikat pekerja gitu. Oke. Gue pernah kerja di sebuah pabrik di Taman Tekno. Mungkin ada yang kerja di Taman Tekno. Say hello ya. Halo warga Taman Tekno ya kan.
di yang penyumbang kemacetan muncul bukan dan gue. sekitarnya ya. Bukan gue yang ngomong ya. Gue kerja di PT Talkindo Selaksa Anugrah atau biasa kita sebut Ceko. Nah, oke ya. Jadi tenang, nggak cuma lu doang yang kerja di sana karena banyak Gunung Sinjurian yang kerja di sana. Temen gue ex HR-nya, terus juga ada juga temen gue admin di sana, juga orang-orang produksi juga teman-teman kita juga, gitu kan. Jadi banyak anak orang-orang Gunung Sinjur yang kerja di Talkindo. Gitu. Jadi kayak udah populer banget. Jadi halo, ya coba ya ini salah satu workmate kalian di Talkindo. Kalau gue boleh, menurut keyakinan gue ya, ini menurut keyakinan saya, kayaknya PT Talkindo Selaksa Anugrah itu adalah pabrik sejuta umat deh kayaknya. Nah itu, karena banyak teman-teman kita yang punya pengalaman di sana loh. Banyak banget, sumpah. Ada yang dari satu sekolahan, ada yang satu ruang lingkup gitu ya kerja di sana. Lo lagi gitu kan. Iya, lu lagi di rumah ketemu lu, di tempat kerjaan ketemu lu, lagi ya kan sampai sekolah sama lu juga. Sekolah sama lu sampai gue mimpi ini debatnya sama lu juga. Kayak bosen hidup gua sama lu. Sama-sama nyetak roti ya kan? Iya. Tapi gua di situ nggak lama, cuma 5 tahun. Nggak lama, 5 tahun bro, 5 tahun nggak lama. Ya? Enggak. Oh, 5 tahun nggak lama ya? Ya 5 tahun itu lu nyicil motor kan? Lu sampai lunas kan itu? Iya sih benar ya. Berkah Talkindo ya. Karena gini, Pik. Ekspektasi orang ketika waktu sudah masih sekolah, lulus sekolah, kerja, itu yang pertama diincar motor dulu. Kita pengen punya motor sendiri. Biar irit, nggak naik kendaraan motor, nggak naik bangers ya. Yang kedua, ya kan, karena memang gue dari kecil ya memang gue nggak punya kendaraan apapun. Tapi lu itu kali Talkindo lu kebeli Kawasaki kan? Nah itu dia, sempet kebeli. Nggak Beat Sweet ya kan? Kebeli Moge ya yang bisa buat apa? Jok seset ya kan? Ya. Bisa bawa cewek ke puncak. Gua sangat merahasiakan itu. Ternyata, aduh, pajak mohon maaf ini udah nggak ada kok motornya juga ya. Udah nggak ada. Oke. Gua pakai Big Brum. Bukan Beat Sweet ya, Big Brum ya. Big Brum. Oke. Lanjut. Oke. Kehidupan Talkindo. Luar biasa. Di sana gua ada atasan gua namanya Vigat Sariwibowo namanya. Pak Vigat. Kalau Pak Vigat. Sampai sekarang gue masih kontekan sama beliau dan beliau yang ngajarin gue bagaimana menghitung biasanya stock option ada hitung-hitungan kan. Itu gue diajarin dan gue cepet belajarnya. Jadi kalau dia lagi libur, gue yang gantiin untuk menghitung segala macam. Gitu. Jadi presisi ya, setiap adonan itu ada ukurannya guys ya. Jadi ya kayak apa namanya? Kayak stock option lah gitu. Oke. Jadi berangkat nih dari pabrik di mana kita nggak banyak bicara tapi banyak produksi ya kan, hingga mau nggak mau kita harus banyak omong ya kan, karena kita public speaker gitu. Jadi lu gimana tuh? Sebenarnya apa sih keresahan lu dulu hingga kayak you gue harus mangap nih gitu? Iya, berawalnya yang tadi gue bilang, gue kan penyiaran radio nih. Tahun 2011 gue siaran radio. Memang gua nggak belajar secara utuh lah. Itu dulu radio di mana? Kalau ada masih daerah radionya radio lokal. Jadi radio di lokal ya ada masih di daerah Bogor juga. Cuman memang bukan radio komersil kayak yang lain ya, radio komunitas namanya. Nah dari situlah gue memang sudah belajar. Tapi jauh sebelum itu sebenarnya gue udah punya bakat, cuman gue nggak berani buat memunculkan bakat gue yang tadi lu bilang. Gue nggak berani buat nge-unlock nge-unlock ini potential. Iya, gue nggak berani unlock talents within gitu. Gue kenapa sih? Takut. Apa yang lu takutin? Gini, gue takut gue nggak sesuai dengan ekspektasi gue. Gue takut gue nggak sesuai dengan harapannya orang. Gue takut gue nggak bisa, ya itu. Jadi gue nggak berani. Tapi padahal sebelumnya sebenarnya ternyata gue udah punya bakat itu jauh sebelumnya. Gue sering ngomong sendiri. Jadi ketika gue jalan atau ketika gue di rumah atau ketika gue lagi di tempat tidur, gue kadang-kadang ngomong sendiri dengan imajinasi gue. Jadi gue berimajinasi yang pada akhirnya ternyata
itulah bekal utama kita untuk masuk ke dunia penyiar radio, karena kita harus membangun yang namanya theater of mind. Konstruksi theater of mind ya kan, kita Betul. ngebangun imajinasi agar imajinasi pendengar dan imajinasi kita tuh kurang lebih sama. Bener, kan orang kalau penyiar radio pasti bisa membangun theater of mind di pendengarnya. Nah ternyata gue udah bangun dari awal, cuman gue nggak tahu dan gue nggak berani gitu. Baru sekarang ini gue tahu, oh ternyata. Tapi bukan berarti lu harus ngomong sendiri juga ya. Tapi kayaknya Gen Alpha nggak relate ya, Enggak. karena sekarang mereka ngomongnya sama ChatGPT, bener-bener. Gemini ya. tapi gini Bik, sorry gue potong, karena menurut gua itu kan imajinasi ya, dan bukan berarti lu harus ngomong sendiri juga. Imajinasi itu kan banyak. Contoh, ini kan udah era digital dong, semuanya udah dengan digital dong. Kan bisa aja lu menggambar, lu melukis, lu menulis gitu kan, dengan imajinasi lu. Misalnya lu bikin sebuah plot twist cerita, ceritanya apa misalkan, nyeritain lu gitu kan, lu bagaimana lu ketemu apa hari ini, lu gimana. Jadi itu kan bisa menjadi imajinasi ya, nggak mesti ngomong juga, karena gini bro, dulu itu nggak ada yang namanya ChatGPT, nggak ada yang namanya internet. Aja kalau lu mau internet mesti ke warnet ya kan. Nah jadi yang bisa gue lakuin dengan cara yang murah dan gratis ya, gue ngobrol sama diri gue sendiri, gue ngobrol sama isi pikiran gue, terus gue ngobrol dengan imajinasi gue. You should know ya guys, ke warnet itu 6.000 per jam. Yes. Itu segitu mahalnya ya, gitu ya. Jadi harus paham ya kenapa ke warnet itu adalah kemewahan ya. Ya. Dan lu anak warnet ya? Iya, dulu gua nonton bokep di warnet. Kalau lu warnet ngapain? Gua seringnya gua Maaf ya guys ya. Tapi kayaknya itu normal nggak sih? Harusnya normal ya. Ya. Tapi kalau lu mengakses apa? Persepsi masing-masing beda ya. Tapi gue nggak terlalu masuk ke sana. Ya terserah lu, itu lakum dilukum mulai aja. Gaji lu. Maksudnya gini, ya buat lu itu ya oke silakan. Buat gua bisa jadi oke, bisa jadi enggak, tergantung dari guanya. Tapi kalau gua ke warnet, gua lebih banyak menghabiskan itu kayak gua cari filsafat. Semudah itu. Iya, semudah itu gua udah jadi udah mengakses filsafat. Iya, filsafat maksudnya mungkin dulu gua kenalnya bukan filsafat ya, tapi kayak quotes lah. Oh kayak iya. Kata-kata mutiara gitu. Kalau dulu kan gua nggak tahu itu namanya filsafat gitu kan. Ternyata itu dari filsuf. Misalnya ada quote mengatakan ini contohnya aja kayak balas dendam terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti musuhmu, contohnya misalkan. Itu kan quotes-nya filsafat dari Marcus Aurelius ya. Ya, itu gue cari-cari kayak gitu tuh, ya kan. Gue senang tuh. Gue baru inget, gila, gue pernah jatuh cinta sama seseorang dimana gue nggak berani buat ngungkapin perasaan tersebut. Gue tuangin semuanya dalam sebuah secarik puisi dengan mengikat emosi. Itu kata-katanya mungkin gak sepuitis yang lain ya, tapi gue rangkai sendiri. Contoh, gue bikin puisi Amarah Penyanjung. Jadi kisah seorang yang mencintai seseorang tersebut, yang lu kenapa sih selalu ada dalam mimpi gue, lu kenapa sih selalu ada dalam otak gue tuh benci ada lu, karena setiap lu masuk ke dalam otak gue semakin sayang sama lu. Gue benci perasaan sayang itu, karena perasaan sayang itu nggak bisa gue kasih ke lu, gitu kan. Lu tuh jahat, lu jahat banget, lu selalu masuk ke dalam pikiran gue, lu selalu nguasain gue, lu berusaha buat ngendalin gue. Gue nggak bisa ngapa-ngapain bro, gue terbelenggu, lu ngikat gue, lu bungkam gue, lu tutup mata gue, lu paksa gue buat sayang sama lu selalu ada dalam otak gue benci sama lu, gue pengen benci sama lu, tapi semakin gue benci semakin gue sayang. Nah disitulah kata-katanya kesana lah ya, pada saat itu gitu. Ya, jadi yang gue tangkap nih ya, keresahan lu tuh sebenarnya lu tuh udah ada punya bakat itu, memang lu juga mungkin butuh dorongan lebih gitu kan, tapi akhirnya kita harus percaya timing kita guys gitu. Kalau misalnya kita timingnya sudah tepat, kita punya motivasi yang luar biasa untuk menjadikan itu nyata. Nah itu Jaing udah menceritakan itu ya, jadi emang kayaknya you were born to be broadcaster nggak sih? Karena memang dari kecil juga lu udah ini kan
udah mencoba untuk speak up kayak gitu kan, terus juga lu mencoba untuk telling story, terus juga construct our theater of mind sampai akhirnya ya namanya bergejolak dari dalam diri lu kan ya nggak sih gitu kan. Bener. Jadi itulah kerasa. Jadi sebenarnya pertama ya untuk kerasahan ya, mempelajari apa yang lu pikirkan sehari-hari dan lu ingin menjadi apa dan temukan motivasinya dan lu mulai berani guys. Benar. Oke, nah jadi gini sih sebenarnya akhirnya soal keresahan gitu kan. Karena gue berpikir kayak most of Indonesian natives thinks gue mah kolak baik lah gitu. Terus habis sekolah gue langsung gawe aja di pabrik. Ngapain sih gue ngejar mimpi gue emang tercapai kan gitu. Nah contoh nih ya kan, ini salah satu contoh yang lagi viral kemarin. Ya itu lo kenal Wika Salim kan? Tahu dong. Satu circle itu. Nah yoi. Kan gua MC dangdut bro. Oh iya. Gua MC orkes juga. Gua nggak mau, maksudnya gini. Gua MC juga ya. Bisa dangdut, bisa wedding atau apapun lah ya. Gitu. Jadi masih satu inilah, tahu lah. Satu circle ya. Jadi kalau misalnya Teteh Wika Salim ini dulunya ya kan waktu dia belum tahu karir di dunia musik dangdut, ya kan dia mikir kayak gue kalau misalnya lulus SMK gue gawe aja lah di PT Sanyo gitu kan. Nah sebab kemarin viral tuh kan ya, kalau misalnya dia pengen kerja di PT Sanyo kan, semoga segera jadi BA-nya Sanyo ya Teteh ya. Oke, so that actually the statement represent most of Indonesian youth gitu. Kayak ngapain sih gue ngejar mimpi, akhirnya kita jadi gini-gini aja kan gitu. Nah makanya gue selalu sama lu kayak gue nggak bisa nih jadi karyawan pabrik terus menerus nih gitu. Gue nggak bisa jadi produksi. Gue speak up dan sekarang gue jadi public speaker. Itu sebenarnya poin transformasional yang gue pengen angkat di sini gitu. Nah, interesting poinnya adalah sejak kapan sih lu sadar gitu kalau misalnya lu tuh punya bakat ini dan cara lu gali gimana? Oke, sebelum gue ke situ, gue kasih sedikit POV dulu. Lu pernah dengar istilah nggak rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau? Tentu, karena kan yang diekspos tetangga kan itu yang cakep-cakep doang dong. Oke. Tapi poin gue bukan di situ ya. Apa? Oke. Poin gue itu adanya di, kan rumah itu biasanya suka ada pagar loh, ya kan? Ada pagar. Lu tahu nggak kalau rumput dia lebih indah apa enggak? Enggak. Kalau ada pagar. Kalau pagar cakep bisa mewakili. Enggak. Maksud gue gue nggak bisa lihat. Oke. Jadi lu itu kan abstrak loh. Kalau lu lihat langsung berarti lu bisa menilai dong. Ya. Nah, temboknya tinggi. Menurut orang-orang, ternyata rumputnya itu rumputnya bagus loh, hijau. Nah, sementara di situ ada tembok tinggi banget. Gimana caranya lu meyakinkan bahwa itu rumputnya bagus? Image. Secara real. Cara real. Nggak tahu. Udah bingung. Kan ketutup, ke cover loh. Padahal sederhana banget loh. Lu panjat temboknya, terus lu lihat. Oh iya. Atau misalnya lu ke lantai 2 sama siapa gitu kan buat lihat gitu. Ya kan? Yang sering terjadi. Intinya lu harus lebih tinggi lah daripada temboknya. Betul? Wow, Pil. Udah fix, emang udah jago filosofi deh ya. Iya, maksudnya udah nangkep kan? Iya, jadi kita harus level up gitu ya. Yes, itu dia. Jadi maksud gua bukan dari rumputnya lebih hijau, enggak, tapi agar lo tahu sampai di mana sih batasan lu. Dan gini, lu ngeliat orang nih, wah dia terkenal, dia begitu, wah katanya begini, katanya begitu. Emang bener apa? Coba gue lampuin batas gue pengen tahu sampai di mana nih kekuatan dan lainnya ini gue, ya kan? Disitulah gue mulai sadar, ternyata hidup itu harus ada yang namanya perubahan. Seekor katak yang ada di seekor katak yang ada di sebuah panci yang diisi air, ya kan? Kemudian airnya itu dipanaskan. Kalau katak itu diam ya, dia mati karena direbus sama air yang panas. Jangan lupa di cerita itu kataknya nyaman dulu dengan kehangatan yang awal. Iya, oke. Tapi lama-kelamaan akan membunuhnya. Karena nggak bisa keluar kan dari panci. Karena dia nggak mau keluar. Oh ya, karena dia nggak mau keluar. Iya kan. Nah, tapi begitu katak itu keluar sebelum pancinya itu panas, survive dong, selamat dong.
Itu adalah filosofi gua yang gua pakai. Kenapa gua harus berubah? Gua nyaman nih di tempat di kayak gini nih. Gua lulus sekolah, gua udah kerja, men. Jangan lupa kerja di pabrik itu untuk lulusan SMK ya, itu gede juga sih. Iya. Kan kebeli motor. Gua keren dong. Gua nggak bilang kerja di pabrik itu downgrade lah. Duitnya gede, Ya, gede. maksud Beli gua- motor buat maksud- ke puncak. Oke. Oke. Nanti Lanjut, aja. lanjut. Jadi maksud gua gini loh, Pik. Maksud gua ketika gua diam di satu tempat, maksudnya diam di satu posisi dan gua merasa nyaman terus, ya lama kelamaan itu juga akan membunuh gua. Contoh kecilnya, oke, gua kerja di pabrik. Mohon maaf. Berapa lama sih gua akan bertahan? Silih berganti dong. Ada regenerasi. Ada generasi, bener kan? Terus juga produktivitas, ya kan? Produktivitas. Pasti yang lebih muda, lebih Nah, energik ya. Betul. Lebih gesit. Tapi bukan berarti gua bukan berarti gua ngerendahin ya, enggak, sama sekali enggak. Tapi karena memang gua dari yang memang kali gini sebelumnya gua disclaimer dulu, ada orang yang memang kerja di pabrik, kumpulin duit, akhirnya dia punya usaha sendiri, ada yang kayak gitu, entrepreneur, businessman, itu masing-masing kepada skillnya masing-masing. Iman masing-masing. Skill gua Iya. yang mulai gua sadari, kan gua pernah siaran dan gua sering berimajinasi, yuk gua pakai itu untuk jadi public speaking. Ya, bahan bakarnya dari kata. Nih ya, bahan bakarnya dari kata. Kemudian keyakinan atau yang memvalidasi gua adalah ketika gua bekerja di pabrik yang gua melihat di mana orang silih berganti, yang ini masuk, yang ini keluar, yang ini masuk, yang ini keluar. Gua berkata dalam hati gua, kapan gua begini ya? Apakah hari ini? Atau besok? Atau lusa? Siapa yang tahu ya? Nah dari situlah gue mulai berpikir, nggak bisa nih. Gue harus langkah lebih maju, nggak bisa. Gue harus mencoba hal yang baru. Nah di situlah gue mulai berubah. Nah, jadi gejolak ya namanya, itu udah bertahan dalam diri lo, dia pengen keluar nih kan, pengen shine gitu kan, pengen bersinar ya, akhirnya bakatnya juga keluar juga kan, bersinar. Nah, jadi sebenarnya ini keresahan gua ya, gitu kan, because this is crucial requirement ya. If people are willing to change their life as you do right now, as simple as learn. Jadi sebenarnya kalau misalnya lu pengen berubah kehidupan lu, sebenarnya sederhananya adalah learn. Jadi kenapa gua feature lu di sini gitu, karena perubahan transformasional itu adalah hadir dan lahir kemauan lu untuk belajar gitu. Akhirnya lu memutuskan, oh iya gue harus belajar public speaking, gue harus belajar siaran lagi nih, dan gue belajar. Akhirnya semua talenta lo di dunia entertainment itu keluar semua. Lu bisa dubbing, lu bisa voice over, bisa acting, dan semuanya kan. Jadi talent lo di dunia entertainment itu udah wide range kan, jangkauannya udah luas. Range-nya mungkin ya lumayan lah. Nah, jadi sebenarnya ini yang gue mau share ke kalian ya, kenapa ini layak banget untuk gue bagikan kepada lo semua ya, authentic people. Kayak gimana sih cerita lo tuh sadar kalau lo tuh mau nekunin potensi lo ini, lo harus belajar keras. Kenapa sih lo memutuskan gue mau belajar public speaking nih gitu? Oke, ini gue jawab secara jujur ya. Harus jujur, kan authentic. Oke. Jujur dalam hati gue, semenjak ada duitnya. Ya gue nggak munafik bro. Realistis dong. Kita harus realistis dong. Gue dubbing, gue masuk radio. Oke, di radio itu gue siaran. Siaran itu berarti kan gue ngomong. Setelah gue ngomong, after gue ngomong, 1 bulan kemudian gue dibagi duit atau dikasih duit sebagai kompensasi atau gaji. Berarti kan itu ngomong gue dibayar, digaji. Ya berarti gue harus tekunin dong di situ, karena oh iya gue digaji nih, gue harus tekunin nih, karena gue harus nyari level yang lainnya. Ya, ngasih penghidupan juga. Iya, artinya gini, gue realistis. Ini kan berarti yang memotivasi gua untuk terus belajar. Ya kan apa? Sampai sekarang pun lu masih belajar juga. Yoi, gua masih belajar. Ya karena duit. Gua termasuk orang yang realistis. Kalau gua munafik mungkin gua ya karena memang saya pengen belajar untuk upgrade skill. Kita nggak lahir dari keluarga privilege mungkin. Bro, sumpah. Duit, uang itu yang akan mengubah lu. Bukan mengubah, mempertegas lu. Gitu, maksudnya karena kan gini Pik, lu pelajarin ya sebenarnya
masalah kita sekarang ini dominan atau kebanyakan apa sih? Gue tanya sama lu. Ekonomi. Finansial kan? Finansial. Bener kan? Ya kan, finansial. Ya berarti sesuatu yang bisa menjadikan menjadikan bertambahnya secara nilai ekonomi buat lo, skill lo ya, itu harus lo upgrade dong supaya bisa menambahkan income lo. Ya kan? Ya. Oke, kan ada income ada outcome. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya dominan mana antara income lu sama outcome lu? Pengennya dua-duanya. Bukan enggak ya, outcome tuh hasil ya, spending. Oh iya, Jadi spending. kalau spending itu pengeluaran duit. Kalau Iya. misalnya income tuh hasil kerja kan. Oh iya, hasil Makanya gue kerja. pengen dua-duanya linear sih, income Iya sama kan? outcome-nya kayak produktivitasnya juga sama kan. Semakin kita produktif, maka income kita semakin tinggi. Gue Iya pengen kan? linear gitu kan. Linear Cuman ya. kalau misalnya pengeluaran tentu pengennya lebih hemat. Karena Pengennya memang lebih hemat. pengeluarannya sederhana kan. Oke. Lihat lah gear kita. Iya kan? Iya kan? Apa Jadi, adanya. Apa adanya. Apa Maksudnya adanya? kalau lu mau dapat duit lebih berarti kan lu harus meningkatkan skill, ya kan? Nah, itulah alasan gua kenapa gua selalu meningkatkan skill. Karena gua pengen dapat yang namanya income gua semakin gini lah. Bukan berarti wah, matre banget lu jadi orang. Enggak, konsepnya gini. Begitu lu udah punya skill, orang itu biasanya akan menghargai lu, gitu loh. Jadi sekarang ini kita nggak bisa munafik. Uang itu memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Oke, and in business perspective Nah. ya, jadi ada yang namanya red card ya guys. Yes. Jadi kalau misalnya emang skill dan impact yang lo berikan itu sekian, maka akan dihargai sekian. Nah, Begitu. Jadi kalau misalnya kita level up dan kita bisa masuk ke kelas red card tertentu, ya kan kita bakal dibayar segitu sih. bener. Ya, jadi bahan bakar atau motivasi lu sebenarnya kalau ini POV gue ya, menurut keyakinan gue. Kalau gue bahan bakar dan motivasi gue sekarang adalah duit. Gue mau realistis aja. Kan ada orang yang penting belajar dulu. Iya, gue belajar. Tapi bahan bakar gue duit. Oke, gue Sambil belajar. Ya tetap ngupgrade skill, belajar dong, ya kan? Itu. Jadi menurut gue, oke, pada intinya, gue kenapa bisa sekarang seperti ini, maksudnya extrovert ya. Dulu introvert banget, gue sekarang extrovert, maksudnya dalam artian gue lebih mudah, lebih cair sama suasana. Karena gue ngerasain perubahan demi perubahan itu semakin semakin kerasa di gue. Ya karena Jain public speaker ya, jadi punten pisahnya kayak nggak mangap nggak madang ya. Iya betul, bener. Iya bener, gue setuju sama lu. Quote baru ya kan, nggak mangap nggak madang. Nggak mangap nggak madang. Ya gue juga kan gue guru ya kan, ya Iya. pasti nggak mangap nggak madang. Nah, jadi Bener. meskipun kalau misalnya gue harus bisa jadi ini gue masih bisa jadi introvert ya kalau Oke. gue, karena kan di luar kelas ya gue bisa. Oke, terus ini berikutnya, lu belajar public speaking di mana sih? Oke, pertama, gua belajar itu sendiri sambil gini. Dari kecil, bokap gua itu karena kita orang yang dulu kan TV itu mahal banget ya. Bisa Jadi, nebeng, nonton TV. bareng-bareng. Iya, ya kan. Gua kan termasuk yang orang yang nggak punya privilege apapun. Ya kan, orang yang lahir dari keluarga yang ya mohon maaf minus bro. Kalau gue mau cerita Pedih lah. sumpah gue pernah satu waktu gue sama keluarga saking nggak bisa kebeli beras, gue cuma bisa makan nanas muda yang direbus ditumbuk pakai garam dikit, gue makan. Oh, untungnya lu bukan ini, bukan orang yang dari the accident ya. Oh no. Itu waktu kecil loh ya. Iya, oke. Nah itu jadi saking minusnya ya. Oke, gua nggak punya hiburan apapun. Nah bokap gua itu nemu radio rusak. Karena bokap gua tuh orangnya memang sepenasaran itu diperbaikin sama dia sampai akhirnya hidup. Nah dari kecil gua udah dengerin yang namanya radio. Jadi gua bangun tidur yang gua dengerinnya penyiar. Jadi gua kadang-kadang gua ngikutin cuman itu tadi balik lagi gua nggak berani nge-explore itu karena gua takut gitu. Jadi berawal dari habit atau kebiasaan gua dengerin penyiar, akhirnya nancep di otak nih, ke bawah sampai gede, gua praktekin terus.
Gue praktekin tapi nggak berani gue expose, nggak berani publikasi, nggak berani gue publik ya, cuman gue kadang-kadang di rumah gitu lah, kayak siaran gitu lah. Atau gini deh, gimana sih lo ngatasin rasa takut dalam bicara di depan umum? Gini, kalau gue bilang rasa takut itu penting. Oh penting, wow. Takut Mana tuh? Gini, takut itu penting, grogi itu penting, nervous itu penting. Oke? Kan selama ini orang gimana cara gimana caranya supaya tidak nervous, gimana caranya supaya tidak grogi, gimana caranya supaya tidak takut. Padahal kalau menurut keyakinan gue, kayaknya takut itu penting deh. Takut penting, nervous penting, grogi itu penting. Kenapa? Pertanyaannya kan, kenapa? Gini, kalau lu grogi terhadap satu hal, berarti kan artinya sesuatu hal tersebut berarti Istimewa. istimewa, men. Artinya ketika sesuatu hal itu istimewa, berarti lu pengen menampilkan yang terbaik. Timbullah grogi. Coba kalau lu ini biasa aja, lu nggak grogi, berarti kan sesuatu itu tidak istimewa. Ya jadi ya udahlah gitu kan. Astrologi kan asal terjadi gitu. Ya, ini gua kasih studi kasusnya aja. Gua kan MC di sebuah venue atau sebuah acara. Nah, biasanya gua pasti ngerasain grogi. Tapi gua harus bisa mengendalikan. Oke? Mengendalikan grogi ataupun nervousnya gua. Gua pasti akan grogi karena gua menganggap wah ini harus bagaimana ya supaya membuat suasana menjadi lebih cair gitu kan. Gimana caranya supaya gua bisa menampilkan yang terbaik versi gua gitu kan. Ini kan pasti timbul grogi. Nah, gua kendalikan tuh rasa nervous gua. Gua adalah seseorang yang memang terlahir untuk acara ini. Gua ditakdirkan untuk acara ini. Gua nih yang dipilih, gua yang ditunjuk, gua yang ditakdirkan. Dari sekian orang yang berbakat gitu kan. Ini gua nih, gua yang ditakdirkan. terpilih. Berarti I'm the best. Berarti gua yang terbaik nih. Ini bukan bertujuan sombong ya. Ya, bukan bertujuan sombong. Ini bertujuan untuk menekan gini. Dia nervous nih. Gini nervousnya nih. Kan ini rasa minder, rasa takut dong. Nah, begitu lu tiba di atasnya dengan gue terlahir untuk acara ini loh. Ini emang udah dipercayakan sama gua, berarti emang guanya layak dan gue memang sanggup. Bang, masuk, ditekan. Akhirnya dia ada di center. Tidak terlalu naik, si nervousnya tidak terlalu di bawah. Itulah cara gue mengendalikan rasa takut dengan cara ya memang gue ditakdirkan ini gue layak gitu loh. Kayak luar biasa. Meningkatkan percaya diri. Jadi rasa takut itu penting ya. Bahkan waktu gua S2 pun juga gua belajar ya. Stres itu penting juga sih. Oh iya. Di pekerjaan gitu kan. Kalau misalnya dengan stres itu kan bahasa fisikanya kan tekanan ya. Jadi kalau misalnya emang lo menekan secara positif itu akan mengeluarkan performa terbaik lo sih sebenarnya. Jadi stres itu kalau terkendali, rasa takut terkendali, nervous atau gugup terkendali itu sebenarnya bagus agar kita memberikan performa yang terbaik gitu. And this thing is not least important ya, atau enggak tetap penting juga kan. Kayak lu udah membentuk bakat lu gitu kan, udah punya skill nih gitu. Terus how do you make network so your talents can be recognized and eventually you can jump into the industry. Jadi maksudnya lu tuh gimana sih cara networkingnya gitu sehingga oh iya nih orang-orang tahu nih bakat gue bisa loh ini. Terus gue bisa banyak hal loh. Oke, personal branding. Oh, gimana cara lu personal branding? Ya lu harus menunjukkan persona lu. Sekarang come on bro, sekarang dunia media sosial bro, lu bisa punya yang namanya media sosial apapun. Ya gue punya TikTok, gue punya Instagram, gue punya Twitter, tapi nggak pernah gue buka Twitter ya karena gue takut sekarang main Twitter. Gue nggak tahu kenapa. Itu bisa menjadi sarana untuk lu membangun personal branding lu. Lu upload konten, itu caranya, ya kan? Karena sekarang zaman serba instan dan lu kayak gini, kayak privacy orang tuh kayaknya udah sulit lah ya. Iya. Ya terkadang kontrolnya kita juga dong ya. Kadang-kadang masalah pribadi semuanya diupload, akhirnya semua orang bisa tahu. Nah, jadi cara gua yang pertama gua personal branding. Contoh, gue lagi nge-MC,
gue lagi ngejob gitu kan, gue kan pasti upload story tuh. Nah orang pasti ngeliat, oh ternyata dia MC loh ya, oh ternyata dia begini gitu kan. Rutin aja kayak gitu, nanti juga kebentuk personal branding lu dan lu tetap upgrade skill. Jadi gimana caranya supaya gua bisa networking? Yang pertama personal branding. Yang kedua, belajar untuk berbaur sesuai dengan tempat dan juga situasinya. Oke. Ini mungkin buat lo bisa jadi sebuah pembelajaran. Kalau boleh gua kasih saran, jadilah seperti air. Why? Kenapa? Filosofi lagi. Karena gini, air itu ditaruh atau disimpan di tempat seperti apapun akan membentuk tempat tersebut, tapi dia tidak akan pernah berubah jadi apapun selama tidak dicampur ya. Tidak akan berubah jadi apapun dan tetap namanya air. Jadi Air ditaruh di teko. Ambilin teko dong. Itu air. bentuk Bentuk. air itu ya seperti bentuk Teko, ya kan? Jadi mau ditaruh di toples jadi teko, jadi air. Ditaruh di gelas tetap masih berbentuk air, tidak berubah. Dan ingat, jadilah air yang isinya ada di center, ada di tengah. Tidak boleh kosong dan tidak boleh penuh. Pertanyaannya, kenapa harus kayak gitu? Karena menurut gua, belajar itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan sampai kapanpun. Kan dalam agama juga ada tuh, ya kan? Kenapa gue taruh dia di tengah? Karena supaya gue masih bisa mengambil ilmu ataupun manfaat dari orang lain. Masih masuk tuh. Ya, Jadi gue masih nerima kritikan, nerima masukan gitu loh. Masih bisa diisi. Tapi gue juga nggak kosong. Artinya gue juga punya pemahaman. Iya, ada yang dibagikan, ada yang dialirkan. Gitu. Jadi jadilah gelas yang setengah, ya kan? Dan satu lagi, hanya ikan mati yang mengikuti arus. Enggak punya pendirian. Iya. Punya pendirian. Suruh belok kanan, belok kanan. Suruh belok kiri, belok kiri. Ini ikan mati. Gue ikan hidup, ikan melawan arus. Gitu kan. Gimana caranya supaya dia bisa survive mode? Gitu. Tapi sebenarnya gini ya, lu kalau mengikuti arus tapi kalau masih align sama visi hidup lu atau purpose ya kalau kata Jain tuh, jadi ya you can go ahead. Tapi kalau misalnya udah contradict sama your vision and your purpose, nah nggak apa-apa banget kalau misalnya lu break the stream gitu. Kalau misalnya lu melawan arus tadi gitu ya. Tapi Jain ngebahas filosofinya pakai fisika, jadi pelajaran IPA SMP lagi nih. Jadi air itu menempati ruang. So through this broadcast, I would like to say thank you Pak Subaryana dan guru IPA kita. Dan Pak Subaryana dalam masih kondisi sakit diabetes, kita doain ya. Semoga lekas sehat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, lu udah cerita ya kenapa lu akhirnya bisa sukses ya kan, jadi public speaker sekarang gitu kan, terus juga akhirnya lu tetap belajar, lu menginspirasi kita semua nih ya, dan lu juga bakalan achieve lagi nih ya kan, karir lu di ini, lu nggak stop di sini kan. Nah sekarang kita sebelum bahas tentang karir pathway lu, kita mau main game lagi ya. Oke. What's the game? Kita main game simple banget ya. Oke, lu cuma perform semua bakat yang lo punya tapi gue yang kasih arahan. Ready? Oke ya. Contoh masih di mana? Play role aja. Jadi bermain peran aja. Oh, bermain peran. Oke, ini pekerjaan lo semua. Jadi gue mau kenalin ya wide range of karirnya Jaing gitu ya. Jaing bisa jadi segala macam di dunia entertainment. Wow, amuba dong gua. Oke, kita mulai ya. Dari yang udah lakukan, dubbing animasi. Tapi karakternya berbeda. Saya kalau misalnya SpongeBob, gue keingetan GTV loh. Pagi, siang, sore, malam SpongeBob. Atau mungkin portofolio lu pernah ngisi kartun apa? Kalau kartun sih ini, tapi gue punya sebuah karakter yang lainnya. Kodamnya harus diisi dulu. Maksudnya gue bisa main dua peran, dua karakter dalam satu cerita. Gokil. Ini Engkong sama cucunya. Oke, silakan Kong. Kodam Kong. Ini misalnya gue harus cerita gimana nih? Maksudnya ada apapun ini abing animasi. Engkong dan anaknya tadi. Ceritanya apapun deh.
Oke, ceritanya si engkongnya itu jajan di warung tapi nggak mau bayar. Ini apa? Dermaji ya. Iya, Dahar lima. ngaku izin. Akhirnya cucunya yang ini bayar. Wah, ayam banget nih. Aduh ini kok udah makan banyak nih. Bukan masalahnya. Kok nggak bawa duit ini. Udah ada si aja. Jongkong yang bayar gitu. Ya, biasaan banget nih. Kalau udah makan, ini urusannya pasti lagi yang bayar. Kong, mulai dari besok saya nggak mau tahu ya. Pokoknya engkong, kalau yang namanya ke warung harus bawa duit. Iya, bukan yang namanya duit ada lu juga yang bayar. Bukan masalah begitu, Kong. Masalahnya gaji saya juga sedikit, Kong. Tapi kan masalahnya udah dimakan. Ya lu engkong harus tanggung jawab. Enggak bisa begitu juga nih. Lu pokoknya engkong gemul. Pergi aja dah. Ya, Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke deh. Ya, memang kayak gitulah. So I'm laughing because this story relates ya. Ini Nah. okay, we can still see the situation. Right? Iya, Jadi ya kalau misalnya kita makan uduk kan, sering kita nemuin kayak gitu. Oh, iya. Masih ada. Iya. Kalau di kampung masih ada. Oh iya, oke. Now, MC Dangdut. MC Dangdut. Ya, buat Bapak Hajat, Ibu Hajat, ya alhamdulillah kali ini kita memang bisa ketemu lagi ya. Ya, malam hari ini artis begini kita banyak banget nih. Ada yang dari luar kota, ada yang dari dalam kota, ada yang juga mendem dari perut bumi ya kita keluarkan. Pokoknya malam hari ini kita goyang bareng, kita senang-senang bareng ya pasukan joget semuanya yang mau pada nyawer. Pokoknya buat semuanya ini dangdutnya dari pimpinan dangdut Geboy asik ya, Asoy Geboy. Ya, kali ini kita panggil saja bersama dengan Miss Vira Angelica untuk Anda. Ini salah satu contohnya ya. Oke, siaran radio. Siaran radio. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo, apa kabar sahabat pendengar? Udah ketemu lagi nih sama Kang Jaing. Iya, gimana kabarnya malam hari ini? Sehat ya? Nah, malam hari ini cukup lumayan dingin wilayah Bogor dan sekitarnya. Entah itu karena cuaca atau mungkin karena dia sudah tidak berada di samping kita. Tapi andaikan dia ada di samping kita, mungkin tidak juga dengan perasaan yang sama. Tetap stay tune di www.radiobamen.com. I'll be back. Alright, oke. Ini serius ya, protokoler, kick off acara pemerintah. Oke. Selamat malam dan sampai sorry. Maksudnya Acara pemerintah, corporate. corporate. Oh ya, Enggak openingnya. protokol, sebenarnya pemerintah sih. Jadi lu protokoler ya, pasti. Kan kalau bisa acara corporate bisa santai kan. Ya, maksudnya gua Ada presiden Prabowo di situ deh gitu. ada Presiden Prabowo dan gua memberikan ini. Yang dulu MC. Gua MC-nya. Oke. Beda dong. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto. Dan kami juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Presiden yaitu Bapak Raka Buming Raka. Selamat memasuki selamat menikmati pokoknya kayak gitulah. Ya gitu ya udah keluar tuh, udah bisa. Ya pokoknya intinya kayak gitu. Tapi tenang. Kalau misalnya nanti lu acara istana, lu bener-bener baca Kan ada ininya kan. Baca teksnya. Karena kan harus zero mistakes. Iya benar. Tapi yang jelas dari semua yang gue lakukan itu semuanya menggunakan suara diafragma. Suara otot. Kayak contohnya tadi gue pakai suara komdilan. Gue harus pitch suara gue di mana sampai akhirnya gue keluarin suara asli gue. Kemudian gue roll secara sekaligus dengan cerita yang masih nyambung, tapi dengan pitch yang gue kontrol juga. Itu jadi suara diafragma. Terus MC dangdut mungkin ya tergantung selera. Terus kalau yang tadi dubbing ya memang membaca karakternya. Jadi pakai baju karakternya dulu. Ya. Terus kalau yang protokoler memang tegas lugas gitu. Nih kenapa gua masukin di sini karena Jaim pernah jadi MC kick off acara MBG ya guys. Yang benar-benar diundang langsung sama BGN atau Badan Gizi Nasional. Oke, nah ini challenge berikutnya adalah yang menuntut kecerdasan lu. Ngelawak. Silakan. Ngelawak. Wow. Kalau nggak cerdas nggak bisa ngelawak kayak gua. Wow.
Banyol kita. Wow, sebenarnya gini. Jujur gue bukan pelawak dan gue nggak menjanjikan itu lucu ya, nggak menjanjikan itu lucu. Lawak itu luas. Dalam bentuk apa? Lawakannya ada yang lawakannya dalam bentuk stand up. Ya lu memberikan lawakan sendiri ya. Ada juga yang dalam bentuk lawakan sketsa. Nah mungkin coba gue coba lawak stand up ya. Oke. Temanya adalah makanan. Oke, makanan. Tema hari ini adalah makanan. Ayo, sorry, opening dulu ya. Oke, gue Jain dan sambil gue ngecek ya. Masih running, ayo, masih running. Oke, gue Jain dan hari ini gue mau ngomongin soal makanan. Jujur, gue benci banget sama yang namanya makanan yang tidak konsisten. Ya, oke. Lo tahu makanan yang tidak konsisten? Oke, yang pertama rujak. Oke, rujak ya. Di dalam rujak itu ada buah-buahan kan. Nah, makanan yang menurut gua yang harusnya nggak masuk ke sana itu timun, ya kan? Dan ada buah-buahan yang juga ngambil job desk-nya yang lain. Ini contoh, ya kan? Ini ada pepaya pundak. Lutut kaki. Oh, sorry. Oh, bukan itu ya? Oh, iya. Bukan ya. Iya. Ya. Ini menurut gua pepaya itu nggak konsisten. Nggak konsisten dia tuh jadi buah. Kenapa? Karena selain dia menjadi salah satu campuran menjadi rujak, pepaya juga suka ngambil job desk lain. Bayangin pepaya jadi sabun, bro. Ya, dia masih gue mandi sabun pepaya. Dia masih ngambil job desk yang lain loh, ya kan? Sama halnya kayak bengkoang. Itu bengkoang. Itu kan harusnya memang ya kalau memang jadi rujak loh. Jangan sampai lu ikut-ikut kayak pepaya. Lu pikir lu ada kakak berdua? Hah? Lu sering ikut berdua gitu. Please deh, kalau jadi buah jangan suka ngambil job desk lain atau benda lain. Benda lain. Itu yang bikin gue benci. Jadi menurut gue makanya tidak konsisten ya rujak. Tapi percayalah ya guys, udah selesai kan stand-up-nya kan? Oh udah. Jadi percayalah guys, sebenarnya orang tuh punya market masing-masing. Ya. Ini gue mau cerita ya, di Sokap dulu kita pernah bangun agensi kopi. Yep. Dan ini dulu ada 2 orang sales force ya kan, satu berhijab dan satu tidak berhijab. Yeah. Dia jualan di terminal yang sama, tapi pelanggannya beda. Yes. Tapi untuk penghasilannya 6-7, ya kan? Jadi misalnya tetap penghasilan sama. Jadi bagi gue adalah orang punya marketnya masing-masing dan punya rezekinya masing-masing. Jadi nggak apa-apa banget sih sebenarnya sih kalau misalnya si bengkoang sama si pepaya bersaing. Jadi lu masih sambungin ini? Sambungin. Oh jadi artinya menurut lu si bengkoang sama si pepaya ini bisa tetap bersaing di industri sabun. Industri sabun. Oke, baiklah. Karena gue mandi sabun pepaya. Oke. Buat lu pepaya ataupun bengkoang ya. Please kalau lu mau bersainglah secara sehat ya. Oke? Alright. Oke, coplos lagi buat Jain. Gila, gua sangat appreciate banget ya sama lo, Ing ya. Oke, lo udah buktiin, you already proven that you have a wide range ya of entertainment talents. Apa yang lo nggak bisa di entertainment juga? Apa yang gua nggak bisa? Terus anchor udah pasti paket si announcer ya kan? Banyak banget kali yang gua nggak bisa. Apa yang lo nggak bisa di dunia entertainment? Apa ya? Mungkin atau belum. Gua ya salah satunya itu tadi lawak. Oh iya. Gua belum bisa masuk di sana karena gua belum ketemu sama yang memang kan ada mentor lah ya. Mentor yang benar-benar bisa ngebimbing gua. Iya, jangan lupa guys, stand up comedy itu ada mentornya ya. Enggak sembarangan juga ya, dan nggak seotodidak itu. Ya jadi harus perlu belajar bagaimana premisnya, bagaimana itu gua. Oh iya, jangan lupa stand up comedy itu akademik ya guys. Menulis. Tidak menulis tidak bisa stand up. Yes. Ya. Oke. Nah, jadi dari semua bakat lu yang banyak tadi, sebenarnya aktivitas lu sekarang apa nih? Aktivitas gue yang pertama gue masih kerja siaran. Gimana sih siarannya? Oke, gue siaran di radio streaming. Lu bisa cek di www.radiobmn.com.
Di sana gua siaran, ada talk show-nya juga, gua siaran biasanya juga ya. Terus gua masih ambil job MC, wedding, kemudian corporate, si orkes dangdut ya. Gua sikat semuanya. Terus gua juga jadi content creator. Gue punya toko seller di salah satu platform ya di TikTok ya. Mungkin nanti lu bisa lihat. Cek keranjang kuning, kayak gitu ya kan? Terus cek etalase, jangan lupa check out. Check out sekarang. Check out sekarang. Mumpung lagi ada promo ya. Oke, boleh kakak di etalase berapa? Gue juga host live streaming loh. Dan itu yang sekarang aktif sih sekarang gue itu ya. Kalau dulu bicara dulu gue bertani juga. Gue nanam melon dan melon gue alhamdulillah belum sempet gue jual udah habis duluan, udah laku duluan. PO ya. Jadi gini, melonnya baru ada nih baru jadi berbuah, tapi orang itu udah ngasih duitnya ke gue, udah bayarin. Melon ini punya gue namain, makanya semua melon buah udah dibayarin semua sama orang. Wah, ini kayak bakat lu harus diluasin ke hewan kurban ya kayaknya. Jadi kan itu cocok ya PO ya, tapi lu bentuknya buah nih. Kalau misalnya lu jualan hewan kurban, tajir lu. Iya, tapi fun fact-nya gue juga punya ternak juga. Nah, itu udah silakan ya. Skill yang sama diduplikasikan ya ke hewan. Gue bingung, gue sebenarnya apa ya? Kan lu semulti talenta itu, makanya gue undang ke sini. Iya. Ya kan? Oke, apa sih ini yang bikin lu cinta banget sama dunia broadcasting sama public speaking? Seru. Of course. Gua bisa jadi apapun yang gua mau. Gua bisa mengeksplor diri gua, kayak tadi gua bikin cerita gitu. Orang mau suka, orang nggak suka, gua dubbing kayak gitu, terus gua rekam. Kadang-kadang gua cuma dengerin sendiri aja. Gua seneng gitu. Oh, jalur cerita begini. Kadang-kadang gua dengerin, gua ketawa juga ya. Oh, jadi kadang-kadang gini. Lu dengerin ya kan, dua orang yang bicara, padahal itu satu orang ya. Kalau lu resapi banget, kadang-kadang lu kebayang kan, ini orang lagi ngapain, ini orang lagi di mana. Itu gue seneng kayak gitu. Itu gue seru aja gitu. Gue ngobrol seru banget. Karena seru. Kalau gue suka banget sama figur lu, ayam nggak berhenti belajar nih. Ya, jadi sebenarnya dengan lu selalu upgrade diri lu, rencana lu ke depan apa sih? Rencana gue ke depan, gue pengen. Apa sih yang mau lu capai lagi gitu? Banyak banget sih sebenarnya. Tapi untuk sekarang, gimana gue bisa meningkatkan skillnya gue, gimana caranya supaya karir gue itu lebih naik lagi gitu kan. Gue belajar lagi, and then pada waktunya ya gue pengen punya usaha juga sendiri, gue juga pengen punya perusahaan juga, gue pengen punya buka lapangan pekerjaan. Karena sebegitu susahnya gue dulu nyari kerja, akhirnya jadi tamparan keras buat gue. Ya gue dulu susah nyari kerja, makanya gue pengen punya lapangan pekerjaan. Gue pengen buka lapangan pekerjaan supaya orang-orang bisa kerja. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Taqabbal ya karim ya Allah. Amin. Gitu. Oke. Nah sekarang mau truth moment ya, atau jujur-jujuran nih. Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rada cool ya kan? Oke. Because I was in entertainment industry ya, ini gue masih MC juga, but of course I was an announcer as well ya. Gue juga dulu penyiar radio juga kayak lo gitu kan in 2012. Realistically and it takes a long time ya to get sufficient pay. Jadi buat dapetin uang yang cukup di dunia punten ya radio guys itu kan panjang jalannya gitu ya. Jadi sebenarnya lo kedepannya kalau misalnya emang nanti tidak mencukupi punten pisan, lo ada rencana switch karir nggak sih? Ini gue jawab secara jujur ya. Iya, karena itu truth moment ya. Truth moment. Sebenarnya kerja di radio gue, maksudnya maksudnya gini, kerja sebagai penyiar ya. Iya. Itu bukan ladang gue kerja atau punya rindu. Maksudnya gini, bukan ladang gue kerja banget gitu. Utama, bukan penghasilan utama. Gitu. Bukan penghasilan utama juga, maksudnya gimana ya? Bukan tempat gua benar-benar kerja gitu. Jadi tempat gua untuk mengekspor. Justru kerja gua di luar. Kerja gua di luar kayak ngambil job MC atau gua jualan gitu kan. Ya itu kerja gua. Kalau untuk di radio bagaimana caranya gua bisa menyalurkan hobi dan kebetulan memang dibayar. Itu. Jadi sebenarnya nggak ada kan no celebrities are forever kan gitu. Jadi gue nggak perlu nanya karena lu udah jawab kayak oh iya emang sekarang pun juga lu bangun bisnis lu juga kan gitu.
bangun bisnis guys. Benar. Oke. Nah ini di segmen berikutnya ini pertanyaan personal. Tapi sebelum belum selesai tuh. Gimana? Apakah gua akan Switch karir nggak kalau misalnya penghasilan dari entertainment stop? Oke, nah itu baru pertanyaannya ini. Mungkin kalau tadi penyiar radio, gua kan jawab penyiar. Tapi kalau misalnya penghasilan dari entertainment stop, penghasilan di entertain itu stop, gua yang nggak ada pencapaian apapun lah ya. Nggak ada pencapaian apapun, apakah gua akan switch karir atau enggak? Oke. Gua akan jawab secara jujur. Kayaknya susah deh ngebuka baju gua yang ini. Jiwa gua udah entertain, maksudnya gini. Yang untuk sampai titiknya aja udah gejolaknya udah luar biasa gitu ya. Iya, maksudnya gini loh. Untuk switch itu maksudnya gimana ya? Maksudnya apakah gua akan stop ngengsi atau gua kerja yang lain, terus gua milih kerja di perusahaan atau di pabrik? Enggak. Nanti kan lo terkenal, nanti lo jadi anggota dewan, politisi kan. Oh iya, maksudnya full time politisi. Oke, mungkin politisi. Atau mungkin jadi wamen kan? Oh iya, gua nggak tahu ya. Biasa. Kita nggak ada yang tahu ya. Amin. Oke, kita nggak ada yang tahu, pada Allah, semua di jalan Allah ya. Oke, apakah gua akan switch karir atau enggak? Kayaknya enggak. Karena dia udah jadi baju gue udah melekat sama gue, nggak bisa gue buka. Kalaupun gue paksa, oke, gue sekarang bukan orang entertain lagi, tapi kan orang lain udah tahu kalau lu memang orang entertain. Mau sampai kapan pun lu tetap orang entertain di mata orang tersebut. Gue nggak mau ngelawak lagi, gue nggak mau itu lagi. Tapi ada waktu di mana masa lu sama temen lu masa sama keluarga lu pasti akan ngelawak, lu pasti akan yang namanya kayak orang entertain, selainnya orang entertain lah sama temen lu, nggak bisa dirubah. Tapi kalau lu tanyanya apakah gua akan nyari duit di tempat yang lain? Yes. Apalagi lu juga bangun dari sekarang kan. Artinya kalau switch karir maksudnya udahlah sebagai sumber penghasilan sumber penghasilan bisa maksudnya bukan switch tapi gua akan ekspansi. Expand ya. Jadi ekspansi itu maksudnya oke, di entertain ini gua nggak dapat keberuntungannya. Bukan gua switch, tapi ya udah gua hold dulu. Gua pengen finansial gua tetap berjalan, ya gua cari dari tempat lain, ya kan? Tapi entertain ini nggak bisa gua lepas karena sewaktu-waktu dia akan melekat lagi ke gua. Gitu, bro. Alright. Gua nggak bisa lepas. Jadi jiwa ya, ini kan emang terlahir you were born as entertainer, ya kan? Pernah terpendam, pernah tidur, tiba-tiba terbuncah gitu kan. Jadi kayaknya gonna be forever ya. Ya. Alright. Dan menurut gua gua lurusin sebenarnya bukan berarti orang tersebut nge-switch ya. Sebenarnya dia pengen. Cuma kan ada karir itu ada terang ada redup ya. Mungkin ada yang karirnya redup saat ini akhirnya dia tidak terekspos. Padahal dia masih sebagai orang entertain, cuman memang karena karirnya masih redup aja. Ada juga yang karirnya makin terang gitu kan, jadi makin terekspos, akhirnya udah gue nggak mau kerja, mau di sini aja. Ya sebenarnya yang redup aja sebenarnya ya bisa di entertain, cuman kan masalahnya dia menghidupi finance-nya dia dulu nih. Sewaktu-waktu misalkan lu udah redup nih karirnya, gue naikin lagi nih, kan bisa ya. Contohnya, mohon maaf, kayak dulu babang Andika Kangen Band, kan sempat redup tuh, ya kan, sempat pulang ke Lampung, terus ngurus sawah, akhirnya kan dia balik lagi sebagai babang tampan. Itu juga kan karena karya netizen ya yang konsisten membuli dia. Jadi berkah loh. Dia semakin dikata-katain dia semakin naik loh. Iya, bukan karena Kangen Band-nya loh, karena personal dia Andika Kangen Band. Dan dia bertransformasi banget loh, gila. Sumpah. Nah, dan itu menurut gua ya bukan berarti lu switch, itu namanya tidur, karir break ya. Ya, tidur dulu atau hiatus dulu. Hiatus dulu. Kamu Adele, suatu saat nanti ya dia bakal terbangun lagi, ya kan? Kayak Jinchuriki si Kyuubi-nya si ini Naruto. Kalau hiatus tuh gue pengennya kayak Adele sih, sengaja. Adele. Udah bikin hits meledak, hilang 10 tahun, muncul lagi hits lagi. Kayaknya udah hidup dengan passive income 10 tahun ya kan gitu. Terus lu hilang dari peredaran dan tidak mendengar hiruk pikuk dunia gitu. Wow. Ya udah itu Adele sih soal hiatus ya. Gue pengen hiatus tuh kayak Adele. Tapi kan realistik ya, Bang. Alright. Nah, this moment ini pertanyaannya personal ya ini ya tentang gua. Jadi finally now gua okay. Ya kan now I could confess that I was CCP student.
CCP, I am cute, I am cool, I am popular boy at school. Jadi ya oke lah ya gua seterkenal itu di sekolah ya. Jaing udah already recognize, bener kan? Okay, are you same cohort with me? Of course, ya who didn't know me ya at school gitu kan. Ilokan B, lu gak kenal gua ya kan gitu. Nah, jadi pernah juga gua ya kalau gua cerita, gua pernah di S1 dan S2 gua nggak terlalu tampil banget nih gitu kan karena gua udah capek tampil di SMA. SMA tuh puncak. Ya kan? Oke. Nah, jadi di S1 gua malah sambil gawe kan. Jadi kumang-kumang, kuliah mangkal gitu kan. Jadi bener gua kuliah langsung pulang ke bimbel gua kerja. Jadi kan gua jarang di kampus kan. Gua nggak tampil tapi tetap aja orang tetap kenal gua gitu. Bahkan yang jurusan lain pun juga kenal sama gua. Jadi terkenal gitu ya gue ya begitu. Nah, cuman gue mau nanya nih ya kan, story short gitu, I feel curious gitu. Banyak dari orang-orang yang dulu nggak populer, ya kan, mungkin kayak lu gitu ya, punten salah satunya tuh lu ya. Gue akuin serius. Ya kita kan memang kita nggak temenan juga dulu. Apa adanya dong. Apa adanya. Oke. Nah, pas lagi udah sukses, ya kan. Nah, lu atau orang-orang itu yang udah sukses gitu kan. Dia reach gua nih datang ngajak ngopi. Ya walaupun sebenarnya gua always welcome gitu kan. Because kan it was good idea ya. Kita kan so we can conduct many collaboration later on. Okay. Nah, terus juga lu juga dengan reach out ke gua, lu juga pernah nolongin gua kan di beberapa project gitu. Gua thank you lo ya. Jadi sebenarnya gua open gitu kan. Cuma gua curious, gua penasaran, wondering banget kayak kenapa sih gitu lu pada tuh nge-reach out gua pas lagi lu tuh kesuksesan lu tuh udah recognize gitu. Jadi pas lagi lu udah sukses, lu baru nge-reach out gua gitu. Itu sih sebenarnya itu kan terjadi di beberapa orang pada saat dia udah sukses gitu kan, baru dia datang ke gua gitu. Emang gua kenapa sih? Kenapa harus nge-reach out gua gitu? Coba kalau lu, kenapa lu akhirnya approach gua? Pas lagi lu udah sukses sebagai public speaker sekarang. Oke, gua coba untuk mengingat lagi ya. Kita kontekan lagi itu pada saat kapan sih? Gue lupa. Kontekan lagi itu gua ngelola warkop. Kan sosial media kan. Lu udah sebagai announcer, gua ngelola warkop waktu itu. Oh iya, lu ngelola warkop. Itu kita kontekan di apa ya? Gue lupa. Facebook dulu. Facebook. Messenger atau apa? Messenger. Kan kalau Facebook udah Messenger kan. Oke, enggak, siapa tahu kan upload konten lu gua komen gitu. Lupa deh kayaknya, tapi kayaknya Messenger. Siapa yang Messenger duluan? Tentu lu gitu. Gua karena ya? gua sesungguhnya ke orang yang nggak paham ya, gua introvert sebenarnya. Oke. Gua seldom to initiate a chat. Oh iya, iya. Oke, gue ingat. Nah, itu tuh mungkin ini mewakili beberapa orang. Gue penasaran sih sama ini. Oke. Kenapa sih harus kan lu juga nggak nge-chat yang lain kan? Iya. Tapi teman lama lu yang itu gua. Nah, ini gua penasaran kenapa. Dari Oke. POV lu. I need your perspective. Oke. Gua akan jawab sesuai dengan apa yang gua lakuin ya. Gue kan termasuk orang yang introvert ya di zaman SMP. Dan lu se-booming dan terkenal itulah dulu di SMP. Siapa yang nggak tahu OSIS kita gitu kan? Ya kan. Nah, gue termasuk orang yang pengen gitu tetap berteman, menjalin persahabatan gitu. Tapi kan gue lihat-lihat orang dulu kan ada juga orang yang sudah naik nih, udah nggak mau kenal sama teman ada. Nah, gue ngeliat dari sisi lu, kayaknya lu nggak kayak itu deh. Gue cuman ya pengen berteman kembali lagi aja. Maksudnya dulu gue introvert tapi gue sebenarnya dari dulu pengen juga kenal lo sama lu pada dari dulu. Maksudnya kenal sama ketua OSIS, kenal sama orang-orang yang katakanlah punya inilah ya, punya ini keterkenalan atau eksis lah ya. Pengen popularitas. Punya siswa populer gitu, pengen gitu. Bahkan gue tuh si Indrayana lo kenal kan? Indrayana yang jago main gitar. Iya. Gue sekelas sama dia, tapi gue nggak berani ngobrol sama dia. Gue cuma ngeliatin aja di pojokan. Kapan ya gue bisa? Tapi kalau nggak nge-reach out Indrayana sih? Gue Dia apa kabar? Oh iya, dia sekarang main di venue gede. Oh dia masih di musik. Wow, great. Fokus konsisten loh. Gue sempat ketemu sama dia. Gue lupa di mana. Sempat ketemu sama dia. Cuman memang ya karena kita pada sibuk-sibuk ya udah gitu kan. Ya itu tadi sebenarnya gue berjalan sesuai kata hati gue.
Dan pada saat itu entah kenapa memang hati gue bergerak untuk messenger lu karena gue sebenarnya dari dulu pengen kenal sama lu pada. Cuman masalahnya gue nggak berani. Nah, gue udah ngumpulin keberanian gue nih. Gue udah berani nih. Jadi sekarang gue kenal lagi deh. Oke, semomen ya. Ya, itu Pik. Jadi sebenarnya kenapa orang yang gini kan ada orang yang udah sukses baru ngubungin temennya, bisa jadi dulu dia sebenarnya dari dulu udah pengen temenan nih. temenan sama lu, cuman dia nggak berani karena dia minder. Nah, ketika dia udah kumpul keberanian atau dia udah punya privilege atau dia udah punya sesuatu, dia baru kenal lu karena biar dianggap. Ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau gua bisa merasakan. I can gua- feel the sincerity. kalau gua, karena kan dulu gua nggak berani buat kenalan sama orang. Makanya gua ngumpulin keberanian gua dulu bertahun-tahun tuh, ngebentuk diri gua. Akhirnya baru dah. Gitu. Oh gitu ya. Jadi bukan berarti gua, kok lu sekarang baru mau kontak lagi ke apa gimana? Kenapa sih? Maksudnya kan kita we weren't that friend ya dulu Yes. gitu kan. Ya itu bukan karena gua gimana sama lu, tapi karena memang gua belum berani dulu. Karena ini terjadi, gue nanya sampai gue wondering ya, ini bener-bener bertanya-tanya gitu, karena memang terjadi di banyak orang. Dia success dulu nih baru approach gue gitu kan. Jadi thank you ya for representing that view gitu. Oke. Ing, thank you banget ya, asli ini jujur ya, lu harus tahu guys ya, authentic people, karena ini waktunya selip-selipan ya. Jadi tadi pagi siang Jaing taping di radio stationnya dia, dan abis ini lanjut lagi, dia bakal kerja lagi. So thank you bro, Thank you. yang for making time for our show apa adanya gitu ya. Oke, so to wrap up our show for today, what would you like to shout out to authentic people out there? Atau bahasa simpelnya adalah kata-kata hari ini bang. Oh, kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini bang. Oh, kata-kata hari ini. Ya. Laut yang tenang tidak akan pernah menjadikan seorang nahkoda yang handal. Itu dia. Itu lagu hi-fi ya. Pelaut hebat tak bisa. Apa lupa gua. Berhenti di Tapi kan lautan. laut yang tidak akan pernah menjadikan seorang nahkoda yang handal artinya ketika lu tidak dihadapkan dengan sebuah masalah yang besar dan lu tidak belajar untuk mengendalikannya, maka lu akan tenggelam. Jadi seorang yang saat ini sudah tenang, seorang yang saat ini sudah berdamai dengan dirinya, bisa jadi dia sudah melalui badai yang begitu besar yang ternyata lu juga belum tentu bisa loh buat ngelewatin itu. Iya. Jadi ketenangan dia sekarang ini hasil dari tempaan dia dulu. Ya namanya benda akan berada di posisi di atas permukaan laut ya, atau permukaan air gitu. Kalau misalnya emang lu tidak ditakdirkan untuk resort atau lu tidak ditakdirkan untuk menepi, ya berarti lu tenggelam sih. Jadi artinya adalah ya lu setelah melewati badai itu ya lu udah level up. Ya kan gitu. Oke, so keep inspiring. Yes. See you on more tops of your life ya. Kita tunggu lagi karya-karya lu dan Thank you. pencapaian lu berikutnya, karena lu nggak berhenti belajar, dan gue selalu feature ya kalau misalnya soal perubahan transformational, karena tetap belajar atau high level of passion for learning, yaitu pasti gue akan selalu feature. Jaing, DJ, sukses Thank you. terus, Thank you. sehat, sukses, sejahtera senantiasa, Amin. salam buat keluarga ya. Oke guys, so alright, if you want to get in touch with DJ Jaing, so you may kindly follow his Instagram account at. Oh, Instagram gua lupa lagi. Sebentar, gue cek dulu. Instagram gua sebentar guys. Okay, so guys, you can also catch my personal takeaways from this conversation on my personal account at Felix Abdullah JKD on Instagram and at Felix Abdullah on TikTok. And for YouTube, I will announce it to you later. Okay. As we want to upload it soon. Oke, untuk Instagram gua @djaink_DJ. Oke, di Instagram gua. Kalau TikTok cari aja Kang_Jaim. Dah. Oke, atau mungkin juga bisa streaming ya siarannya Bang Jaing ya di Radio BMM. Oke, alright. So I Felix Abdullah would like to thank to Soul Cup Coffee Foresta BSD, alamatnya di Foresta BSD Loft 3 nomor 21, satu gedung ya sama MP Dental. Thank you for the comfy venue for our podcast today. And then yes, if you want to conduct your podcast here at Soul Cup Coffee, so langsung aja kontak aku ya, and then I will provide the venue for your podcast. So this cafe can be your podcast studio ya. Jadi kalau mau tapping ke sini bisa ini. Bisa. Oh, sip. Hashtagnya
harus jajan. Ya, pokoknya jajan aja. Jajan aja. Jajan ya? aja, harus jajan di Mantap. Soul Cup ya. Oke. Venue-nya bagus. Ya, nyaman, comfy, really comfy for Yes. us. Okay guys, so thank you for watching and see you on the next episode yang inspirational, vulgar dan kau pun akan didengar apa adanya. Apa adanya. Oke, bye for now. Barakallah. Thank you. Oke, kita harus foto bareng Ing ya. Oke. Oke, so thank you Ing for joining Thank you. our show. See you Good next luck, time. Sukses. Yes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita cek. Hah. Iya, wah.